salam sejahtera. Yang terhormat dosen penguji UKM PPG kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Gordianus Zenius Narut. Saya adalah guru bahasa Indonesia di SMP 8 Poco Ranaka, Kabupaten Manggarai Timur, Flores, Nusa Tenggara Timur. Saya juga adalah mahasiswa PPG kategori 2 tahun 2022 Universitas Cendrawasih, Papua. Saat ini saya akan melaksanakan UKIN praktik pembelajaran di kelas 7 dengan topik mewariskan budaya melalui teks prosedur. Mohon saran dan masukan dari dosen penguji demi perbaikan praktik pembelajaran yang akan saya laksanakan. Terima kasih. Baik, selamat pagi. Silakan duduk. Sekali lagi selamat pagi. Kita tepuk SMP berapa dulu? Ya, Saudara BB. Dari siap. SMP 8 Poco Ranaka. SMP Negeri 8 berada di atas bukit. Siswinya cantik-cantik, siswanya ganteng-ganteng. Yes. Jadi silakan tetap di tempat, kita berdoa dulu sebelum memulai pembelajaran. Teman-teman, marilah kita berdoa. Bapa kami Yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datang kerajaan, tetapi bebaskanlah dari jahat kami. Baik, terima kasih. Silakan untuk pembelajaran. Sekali lagi selamat pagi. Hari ini ada yang tidak hadir? Ada. Berapa orang? Saya cek daftar hari ini. Atas nama siapa yang tidak hadir? Geonaldus Putra. Kenapa dia? Apa ya? Baik, sekali lagi selamat pagi. Apa? Siap? Semangat? Mana semangatnya? Mana semangatnya? Mana semangatnya? Mari kita beri tepuk tangan. Baik, anak-anak, hari ini seperti yang ada di papan tulis, jadi kita masuk ke pembelajaran yang baru tentang mewariskan budaya melalui teks prosedur. Ya, mewariskan budaya melalui teks prosedur. Ada dua tujuan pembelajaran kita hari ini. Kompetensi dasar, mengidentifikasi teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat, cara memainkan alat musik, tarian daerah, cara membuat kuliner khas daerah, dan lain-lain dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Tujuan pembelajaran kita ada dua. Yang pertama, peserta didik mampu menentukan ciri umum teks prosedur pada teks yang dibaca atau didengar. Yang kedua, peserta didik mampu mendaftar kata atau kalimat sebagai ciri teks prosedur pada teks yang dibaca atau didengar. Sebelum ke situ, anak-anak pernah mendengar atau membaca tentang teks prosedur? Pernah? Seperti apa yang ada di dalam bayangan kalian ketika mendengar teks prosedur? Apa itu teks prosedur? Coba dulu. Teks prosedur, teks yang berisi langkah-langkah. Apa lagi? Teks yang memberitahukan cara pembuatan. Apa lagi? Petunjuk, teks yang berisi petunjuk. Ya, jadi itu teks prosedur. Teks yang berisi langkah-langkah, teks yang berisi cara pembuatan, teks yang berisi petunjuk. Misalnya petunjuk membuat apa?
Petunjuk membuat lembar. Petunjuk membuat lembar. Apa lagi? Serabe. Apa lagi? Petunjuk membuat apa? Mie. Oke, membuat mie. Sering makan mie? Siapa yang sering makan mie instan? Siapa? Oke, saya yakin semua di dalam kelas ini sering atau bahkan sudah pernah ya, sudah pernah bahkan sering memakan mie instan, toh? Tahu cara pembuatannya? Tahu. Pernah lihat di luar bingkisan mie instan itu bungkusan ada cara pembuatan di sini, toh? Sebetulnya banyak sekali hal-hal atau makanan-makanan di sekeliling kita di daerah Manggarai atau bahkan jenis yang lain, tarian misalnya, tarian di Bundake misalnya, itu juga bisa dijadikan sebuah prosedur. Kita lihat topiknya tadi, mewariskan budaya melalui teks prosedur. Mewariskan budaya melalui teks prosedur. Isi elemen yang dia bilang tadi, itu budaya juga bagian dari budaya. Misalnya makanan apa lagi, makanan khasnya kita? Ose, apa lagi? Rebok, kolo, apa lagi? Kolak, apa lagi? Sombu. Wah, itu makanan khas kita dan kita wajib tahu cara membuatnya. Lalu bagaimana supaya kita tahu cara membuatnya? Belajarlah teks prosedur. Bagaimana teks prosedur? Saya berikan satu gambar. Gambar yang pertama ini gambar apa? Yang gambar yang kedua? Kue. Ada sombu di situ toh? Sombu. Yang di belakangnya ada lemper. Ya, ada kue lapis ubi pisang. Nah, kemudian ini ini juga sudah menjadi makanan khas daerah Manggarai. Hanya di Manggarai saja ada kue kompiang ini. Kamu pergi ke tempat-tempat lain tidak ada kue kompiang. Kamu pergi ke Jawa tidak ada, hanya di Manggarai saja. Ini sate. Ini jenis-jenis makanan khas kita. Sekarang kita mulai pembelajaran teks prosedur kita dengan melihat satu video tayangan berupa pembuatan kolo. Ini salah satu contoh cara pembuatan makanan khas daerah. Bahannya sederhana ini. Ada panggang, ada bambu. Ini apa namanya? Ini kuah yang kita dalam membuat apa? Bisa membuat ya. Tuh. Itu salah satu contoh. Ya, itu tadi salah satu contoh pembuatan atau prosedur pembuatan makanan khas daerah Manggarai yang bernama apa tadi? Dan kita wajib belajar tentang ini. Kalau kita tidak belajar, orang-orang yang setelah kita, adik-adik kita, anak-anak kita nanti tidak tahu lagi cara pembuatan kolo. Makanya kita mulai dari teks prosedur. Bagaimana itu teks prosedur? Apa ciri-cirinya? Bagaimana ciri-ciri teks prosedur yang baik? Kira-kira dia isinya bagaimana? Bahasanya menjadi bahasa yang bagaimana? Sekarang saatnya kita belajar. Ya. Sekarang silakan untuk membahas sebuah tujuan pembelajaran kita hari ini. Silakan sekarang duduk dalam kelompok masing-masing. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Silakan, ayo bergabung di dalam kelompok masing-masing. Kedua. Sekarang silakan perhatikan baik-baik lembar kerja siswa yang akan
jawaban dari 5 pertanyaan itu apa? Yang pertama itu pengertian teks prosedur. Kemudian yang kedua, tujuan teks prosedur. Yang ketiga, ciri teks prosedur dari segi isinya. Ya, ada di dalam buku toh? Ada dalam buku toh? Ada? Silakan dicari-cari di dalam buku. Kemudian sebutkan ciri bahasa yang digunakan di dalam teks prosedur. Nomor 4. Ya. Nomor 5 sebentar. Silakan kamu baca teks yang ada di situ yang saya bagikan. Teksnya judulnya tentang apa judul? Cara membuat batik tulis. Ya. Ada di teks itu, ada juga di buku. Ya, silakan dibaca baik-baik teksnya. Kemudian carilah atau identifikasikan. Ini, identifikasikan kata atau kalimat yang menjadi ciri teks prosedur yang ada di dalam teks itu. Yang pertama itu kalimat perintah. Yang mana kalimat perintah di situ? Kemudian yang kedua itu kalimat saran. Yang mana kalimat saran? Ya. Kemudian yang ketiga itu kalimat larangan. Yang mana kalimat larangan di dalam teks itu? Ya. Kemudian yang keempat kalimat yang menggunakan kata penghubung urutan waktu. Ya, kamu tulis mana kalimat yang menggunakan kata penghubung urutan waktu. Ya. Kita diskusikan dulu dalam bentuk kelompok soal benar dan salahnya. Sebentar baru kita diskusikan. Ya, kemudian kamu bisa baca teksnya baik-baik, baca bukunya, kemudian temukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan. Bisa? Bisa? Bisa. Kelompok 1 bisa? Bisa. Kelompok 2 bisa? Bisa. Kelompok 3 bisa? Bisa. Kelompok 4? Bisa. Kelompok 5? Bisa. Silakan. Silakan mulai sekarang saya kasih waktu 20 menit. Ayo. Diskusikan dalam kelompok. Semuanya wajib aktif ya. Jadi sebentar pekerjaannya dipresentasikan, ya, dipresentasikan. Ada moderatornya, ada pembicaranya, ada moderatornya, ada pematerinya, dan ada notulen, ya. Yang awal penting, ya. Jangan lupa setelah presentasi berikan kesempatan kepada teman-teman kelompok lain untuk memberikan pertanyaan atau komentar, ya. Nah, sebentar wajib dari masing-masing kelompok itu memberikan komentar untuk pertanyaan, ya. Satu, ya. Baik, sebelum memulai presentasi kita semua berdiri, ya. Kita lihat dulu. Ayo. Satu orang berdiri depan teman-teman. Kita buka ke belakang dulu. Ayo. Toti, silakan. Ya, baru buka ke belakang.
dan lain mahasiswa. Jelaskan demikian teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang berisi rangkaian tahap yang harus dicapai. Apa tujuan teks prosedur? Tujuan penulisan teks prosedur adalah untuk membantah atau berubah. Sebutkan 3 ciri teks prosedur dan segi isinya. Ciri teks prosedur. 1. Panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. 2. Aturan atau batasan hal, bahan, atau kegiatan dalam melakukan kegiatan. 3. Isi kegiatan yang harus dilakukan secara lebih ketat. 4. Sebutkan ciri-ciri bahasa yang digunakan dalam teks prosedur. Ciri-ciri bahasa teks prosedur adalah: 1. Gunakan pola kalimat kunci atau ilustrasi. 2. Gunakan satu kata. 3. Gunakan gaya huruf atau konvensi. 4. Gunakan bahasa internal. 5. Identifikasikanlah kata atau kalimat yang menjadi ciri teks prosedur pada teks yang telah kamu baca. A. Kalimat perintah. Sebutkan siapa yang mau disebutkan. 2. Korban mobil di atas kain tersebut dengan menggunakan pensil. 3. Panaskan malam ini dalam saja. 4. Setelah sering dilakukan proses pembuatan. 4. Kalimat yang menggunakan kata urutan kaki. 1. Kemudian buatkan motif dari kain tersebut. 2. Setelah motif selesai dibuat. Sekian dan Bapak-bapak, teman-teman, ada yang mau bertanya? Silakan teman-teman guru lain yang mau memberikan pertanyaan supaya aku tarik ke belakang. Apa itu kalimat perintah? Apa itu kalimat perintah? Tidak. Apa itu kata terjangkit? Oke, kata terjangkit. Siapa itu kata terjangkit? Apa pekerjaan hari sebuah dasar? Apa? Apa pekerjaan hari sebuah dasar? Cukup 3 pertanyaan dulu ya. Biar Pak berikan waktu kepada kelompok 4 untuk menjawab. Nomor 1. Apa itu kalimat perintah? Kalimat perintah adalah kalimat yang mengandung perintah atau berita surat untuk memproses sehingga disebutkan usul atau tulisan itu. 2. Apa itu kata terjangkit? Kata yang sering digunakan dalam teks prosedur. 3. Apa itu partikulus? Partikulus adalah partikel gambar bahasa kita yang agung perlu kita lestarikan. Itu saja yang terima kasih. Kelompok 5 silakan. Yang teman-teman, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan. Saya silakan teman Fitri untuk membacakan jelasan kelebihan teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahap-tahap yang harus dilalui mencapai tujuan. Apa tujuan teks prosedur? Tujuan penulisan teks prosedur adalah untuk membantu pembaca atau pendengar untuk memahami bagaimana cara melakukan atau membuat sebuah dengan tepat. Sebutkan 3 ciri teks prosedur dan segi isinya. Ciri-ciri teks prosedur. 1. Panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. 2. Aturan atau batasan hal, bahan, atau kegiatan dalam melakukan kegiatan. 3. Isi kegiatan yang dilakukan secara terstruktur.
menggunakan kayu. Kata utama setelah kayu besi dari alam. Baik, itu saja jawaban pertanyaan hari ini. Saya mempersilakan teman-teman untuk memberikan pertanyaan kepada peserta. Kelompok 4. Apa akibat bila batik tidak dicelupkan ke campuran air dan soda? Akibat jika batik tidak dicelupkan ke dalam campuran air dan soda. Kelompok 2. Batik dan batik tidak pernah dimandi. Kenapa harus diperlukan kolam dan lift? Kenapa harus diperlukan malam dan lilin? Ayo. Kelompok 3. Sebutkan alat dan bahan membuat asit tulis. Kelompok 5 sudah? Silakan lanjut. Cepat. Siapa yang bisa bantu jawab? Nomor berapa yang kamu bisa bantu? Oke, nomor 1 dari Erik, ya. Bisa bantu jawab. Sudah kelompok 5? Silakan. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Apa akibat bila batik tidak dicelupkan ke campuran air dan soda? Lanjut. Akibatnya adalah akan ada dan tidak bermotivasi. Lanjut. Batik dan membatik itu berasal dari barisan budaya yang agung atau dari media. Mengapa harus diperlukan lilin alam? Dalam proses ini, permukaan kain akan menghasilkan hasil motif cantik untuk bagian halus buat untuk ukuran besar. Baik, itu saja presentasi dan program kami. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman. Sekian dan terima kasih. 5. Paling tidak 2 kelompok ini sudah memberikan kita gambaran kira-kira yang seperti apa itu teks prosedur. Ya, saya mau menjelaskan dulu berdasarkan jawaban kalian terhadap pertanyaan yang saya sudah berikan. Silakan perhatikan sekarang jawaban masing-masing di lembar kerja ini. Menurut kalian apa pengertian teks prosedur? Ya, apa itu teks prosedur? Teks prosedur adalah ya seperti yang dikatakan oleh kelompok 4 tadi, kelompok 5 juga sama. Teks prosedur adalah teks yang berisikan langkah-langkah atau tahap-tahap yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan. Dan itu adalah teks prosedur. Teks yang ditata. Di situ di teks yang kamu baca ada teks tentang cara membuat batik tulis. Ya, itu ada langkah-langkahnya di sini. Kemudian apa tujuannya? Tujuan teks prosedur yang kamu jawab tadi. Tujuan teks prosedur adalah untuk membantu pembaca atau pendengar atau penonton untuk memahami bagaimana cara melakukan atau membuat sesuatu dengan tepat. Jadi cara atau tujuan teks prosedur agar pembaca bisa memahami bagaimana cara membuat sesuatu. Itu tujuan kita membuat teks
prosedur. Kalau kita menuliskan teks prosedur, tujuan kita supaya pembaca ini nanti bisa memahami langkah-langkah yang saya tulis ini. Misalnya kita memberitahukan seseorang atau memberitahu teman cara membuatnya. Begini cara membuatnya. Kita harus merebus airnya dulu. Tunggu air mendidih baru taruh minyak. Dan itu tujuan pembuatan teks prosedur. Kemudian ciri-ciri teks prosedur dari segi isinya, kamu sudah jawab tadi. Dari segi isinya teks prosedur merupakan panduan atau langkah-langkah. Ya, panduan atau langkah-langkah yang harus dilakukan. Kemudian teks prosedur berisi aturan atau batasan tahap atau kegiatan dalam melakukan sebuah kegiatan melakukan masak-masakan. Ada batasan-batasannya. Misalnya rebus wangi selama 3 menit. Kemudian isi kegiatan yang dilakukan secara beruntun. Kemudian ini Pak, harus secara beruntun. Kalau kamu menuliskan teks prosedur, teksnya atau langkah-langkahnya harus secara beruntun. Dia katakan kalau tidak beruntun itu disebut tips. Yang seperti apa itu tips? Misalnya tips cara berpidato dengan baik. Itu kan tidak beruntun. Kita hanya kasih tahu saja. Cara berpidato dengan baik, ya harus percaya diri, intonasi harus kuat, berdiri harus seperti ini, harus tegak. Itu tips. Tetapi kalau teks prosedur wajib harus secara berurutan. Cara membuat kolo itu harus dimulai dengan menangkis nasinya dulu, kemudian membersihkan bambunya. Ya, jangan masak dulu nasinya baru kamu bersihkan bambu. Ya. Kemudian ciri bahasanya. Ciri bahasa teks prosedur menggunakan kalimat perintah. Kalimat perintah itu juga imperatif. Kalimat imperatif itu kalimat perintah. Ada yang tadi. Kalimat perintah. Kalimat perintah boleh fungsi memerintah. Ciri kalimat perintah itu yang menggunakan akhiran itu akhiran langkah. Misalnya apa? Coba kamu jawab. Kelompok 1 misalnya apa kalimat perintah itu kamu punya? Siapkan kain mori sutra. Itu kalimat perintah. Ada kata siapkan. Kelompok 2 contoh kalimat perintah kamu punya. Panaskan dalam api kecil, panaskan. Ada akhiran kan, sebutkan dan letakkan. Itu kalimat perintah. Kalimat yang berfungsi memerintah. Ciri-cirinya dia menggunakan akhiran kan dan akhiran lah. Kemudian menggunakan kalimat larangan. Kalimat larangan itu kalimat yang melarang seseorang untuk melakukan sesuatu. Dia sering menggunakan kata jangan, tidak boleh, ya, jangan, misalnya jangan rebus air sampai 30 menit, tapi rebuslah saja 3 menit. Jangan rebus air sampai mendidih, misalnya, jangan rebus airnya sampai mendidih. Misalnya dalam membuat sarden, misalnya. Adukannya tidak harus di air yang mendidih, misalnya di air yang hangat atau air yang dingin saja kan. Jangan menggunakan adukan sarden itu di air yang mendidih, lalu menggunakan air hangat atau air dingin saja. Kemudian menggunakan kalimat saran. Di teks yang terbaca contoh kalimat saran. Tadi ada dari kelompok 4 contoh kalimat saran yang dalam teks ini. Coba cari kelompok 4. Sebaiknya, ya, coba sebaiknya di kelompok 5 ya. Sebaiknya pencelupan dimulai dengan warna-warna. Sebaiknya itu kalimat saran. Ciri-cirinya dia pasti menggunakan kata sebaiknya, atau seharusnya, atau alangkah baiknya, atau harus. Ada lagi contoh satu itu di nomor 4. Coba kamu perhatikan nomor 4. Dalam proses ini harus dilakukan dengan hati-hati agar jangan sampai barang yang cair menetes di atas permukaan kain. Itu juga kalimat saran. Kemudian menggunakan kata penghubung atau konjungsi untuk mengurutkan kegiatan. Kata penghubung atau konjungsi urutan waktu untuk mengurutkan kegiatan. Atau seperti
juga konjungsi temporal. Ini konjungsi temporal. Ini istilahnya. Konjungsi temporal apa saja? Kata apa? Kemudian setelah apa lagi? Sebelum apa lagi? Apa lagi? Hah? Kemudian kata penghubung urutan konjungsi. Sekarang coba perhatikan teks yang kamu baca. Coba baca. Siapkan kain yang sutra. Kemudian ya buatlah motif dengan menggunakan pensil. Ada kata apa itu? Kemudian coba lagi. Setelah semua motif yang sudah ingin diberi warna tertutup oleh malam ini, kemudian celupkan kainnya ke dalam barisan berwarna. Oke, ada kata apa situ? Setelah dan kemudian. Ya, coba lagi. Setelah kain sudah dimalam, lakukan kembali membatikkan dengan bentukan malam. Oke, ada kata setelah. Oke, coba lagi. Ayo. Setelah kering dilakukan proses pemurnian, yaitu dengan cara lilin dengan pisau. Kemudian kain direbus bersama-sama dengan air yang telah diberi warna soda api. Itu ada kata setelah. Itu kata penghubung atau konjungsi urutan bak. Harus tulis kata-kata kuncinya itu. Tulis dalam buku catatan. Ya. Kalau ini tadi pola kalimat perintah itu pasti menggunakan akhiran la kita. Ya, ditulis. Itu kan memang itu dalam catatan. Kalau kalimat ada seperti kelah bahkan. Kemudian yang kedua menggunakan kalimat larangan. Ada kata apa tadi ciri-cirinya? Jangan. Apa lagi? Tulisnya mas dalam catatan. Kalau ini kata kuncinya kalimat larangan. Kalau menggunakan kata ini pasti kalimat larangan. Kemudian ini kalimat saran. Kalimat saran tadi menggunakan kata apa? Baiknya. Apalagi? Harus. Apalagi? Seharusnya. Ya. Alangkah baiknya. Itu kalimat saran. Tulis semua. Kemudian kata kerja aktif. Kata kerja aktif tadi ciri-cirinya menggunakan ditulis. Oh, kalau nanti saya menemukan kata yang kalau saya menemukan kata yang berawal oh ini kata kerja aktif. Ya. Lawan kata kerja aktif itu kata kerja apa? Pasif. Ya. Kata kerja aktif kata kerja pasif. Kalau kata kerja pasif dia pasti menggunakan awalan di. Ya. Menggunakan awalan di. Misalnya saya memasak nasi dimasak. Saya memasak nasi dimasak. Itu kata kerja pasif. Menggunakan awalan di. Kemudian menggunakan kata penghubung atau konjungsi urutan kegiatan. Konjungsi urutan waktu tadi disebut apa? Konjungsi urutan waktu disebut konjungsi temporal. Ya, sampai di sini ada yang mau memberikan pertanyaan? Ada? Baik, kalau begitu ya, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Coba, guys. Saya merasa pembelajaran hari ini sangat bagus karena kita semua sudah saling bekerja sama dalam satu kelompok, juga saling memberikan pertanyaan terhadap kelompok. Baik, tepuk tangan untuk guys. Hari ini saya sangat senang karena saya bisa mengetahui apa itu teks prosedur. Tepuk tangan untuk Saya senang karena saya bisa mengetahui ciri-ciri teks prosedur dan ciri bahasa teks prosedur. saya senang karena mengetahui ciri Saya senang karena pada hari ini saya mengetahui apa yang ya.
Budaya. melalui teks prosedur. Bagaimana kita supaya bisa mewariskan budaya itu? Cara membuat tempe, cara membuat sorghum, cara membuat apa yang lain. Oh ya, bagaimana cara? Pelajarilah ciri-ciri teks prosedur. Bagaimana ciri-ciri bangsa dan ciri-ciri istilah. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, mari kita yel satu kali lagi dulu sebelum kita berdoa. Ayo, berdiri. Kita sampai berapa kali? SMP Negeri 8. Nanti kita coba cari cara-cara itu, kemudian nanti kita kelola, kita buatkan teks prosedur. Yang penting harus kita tahu sih. Ya, silakan baca-baca dari berbagai sumber tentang teks prosedur membuat apa saja, jadikan itu sebagai ilmu tambahan untuk kamu bisa pelajari dan lebih baik lagi tentang teks prosedur. Ya, sebentar setelah pembelajaran, tugas kelompoknya silakan dikumpulkan di meja saya. Ya, semangat. Kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan dua kelas. Silakan di luar. Sudah di depan. Semua ambil posisi berdiri.